Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wasyukru ala ni'amillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. La haula wa la quwwata illa billah la nabiyya ba'dah amma ba'd. Ayyuhat talabah, ayyuhat talib wat talibah, wa ya ayyuhal mustami'unal kiram, kaifa halukum jami'an hadzal sabah? Alhamdulillah bi khair wa arju an takuna fis sihhah wal afiyah. Fi hadhil fursah ats-tsaminah nahnu sanata'allamu al-lughatal arabiyyah wa nabda'u bidarsil awwal alladzi yabhathu 'anil balaghah wal fasahah. Wa nahnu al-an fi as-saff ats-tsalits bi qism ad-diniyah bil madrasatil 'aliyah al-islamiyah al-hukumiyah ats-tsaniyah di madinati Lubuk Linggau. Tayyib ayyuhat talib wat talibah, qabailal bidayah fahayya bina an nabda'a hadzal dars bil basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baiklah anak-anakku sekalian, apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar. Semoga semuanya dalam keadaan baik-baik saja dan sehat selalu. Baiklah, dalam kesempatan ini kita akan belajar materi tentang balaghah dan fasahah. Tapi sebelum kita masuk ke materi inti, kita harus ketahui bersama tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Qabla an nabhatha 'anil balaghah wal fasahah yanbaghi 'alaina an na'rifa awwalan al-ahdafut ta'limiyah fi hadzal yaum. Ba'da an yadrusa at-talibu hadzal bab yumkinuhu an. Setelah mempelajari bab ini, siswa diharapkan mampu awalan yadhkuru syurutal balaghati wal fasahati wat tashbihi wa anwa'ihi. Yang pertama, siswa harus mampu menyebutkan syarat-syarat balaghah dan fasahah, juga tasbih beserta macam-macamnya. Tsaniyan, yang kedua, yashrahul balaghah wal fasahah wat tashbih al amtsilah. Siswa harus mampu menjelaskan tentang balaghah dan fasahah, juga pengertian tasbih beserta contoh-contohnya. Tsalisan, yang ketiga adalah yufarriqu bainal balaghati wal fasahati wat tashbihi finnas. Siswa mampu membedakan antara balaghah, fasahah, dan tasbih dalam sebuah teks. Rabi'an, yang keempat, yastakhrijul balaghah wal fasahah wat tasbih finnas. Siswa mampu mengeluarkan balaghah dan fasahah serta tasbih dalam teks. Baiklah anak-anak sekalian yang hebat dan luar biasa, kita masuk ke materi tentang pengertian balaghah. Ta'riful balaghah, pengertian balaghah. Lughatan, menurut bahasa, balaghah adalah balagha yablughu bulughan wa balaghan wasala au intaha. Artinya adalah balagha yablughu bulughan wa balaghan, mencapai tujuan atau mengenai sasaran, efektif, dan bertutur kata dengan baik. Atau dengan kata lain, wasala, balagha itu sampai, wantaha, dan selesai, tercapai tujuan. Kemudian wastilahan, sedangkan balaghah menurut istilah adalah isalul ma'na wadihan bi'ibaratin sahihatin laha fin nafsi asarun jamilun
ma'a munasibatin kulli kalamin lil muwaqqafil ladzi yuqalu fihi wal ashkhasul mukhatabina bih. Artinya menyampaikan makna yang tinggi secara jelas dengan menggunakan ungkapan yang benar dan fasih. Ungkapan tersebut memiliki pengaruh yang mempesona di dalam jiwa, karena setiap ujaran ada kesesuaian dengan situasi, tempat, dan waktu disampaikannya ujaran dan juga sesuai dengan keadaan lawan bicara. Itu pengertian balaghah menurut istilah. Untuk lebih jelasnya kita perhatikan pengertian balaghah di bawah ini. Balaghah secara bahasa sama seperti yang di atas berasal dari kata balagho yang memiliki arti sama dengan wasola, yaitu sampai. Selain makna di atas, kata balagha juga mempunyai arti yang lain. Di antaranya yang pertama, mencapai tujuan, mengenai sasaran, atau efektif. Seperti dalam kalimat, balagha Zaidun muradahu. Balagha Zaidun muradahu. Yang artinya, Zaid telah mencapai maksudnya. Balagha telah mencapai siapa Zaid, Zaid muradahu maksudnya. Jadi Zaid telah mencapai maksudnya. Kemudian dalam arti yang lain juga bertutur kata dengan baik. Seperti dalam kalimat balaghar rajulu balaghatan ay ahsanat ta'bira amma fi nafsihi. Balaghar rajulu balaghatan ay ahsanat ta'bira amma fi nafsihi. Yang artinya seseorang berbalaghah, yakni ia dapat mengungkapkan pikiran dan perasaannya dengan baik. Untuk itulah anak-anak sekalian, kenapa kita perlu belajar balaghah, agar supaya dalam berbicara kita dapat mengolah kata dan mengolah rasa, sehingga ucapan tutur kata yang kita sampaikan sesuai dengan situasi dan kondisi dan tidak menyinggung perasaan orang lain. Dalam makalahnya Sayyidina Ali karramallahu wajhah, kita lihat, inna lisanal mu'mini min wara'i qalbih wa inna qalbal munafiqi min wara'i lisani li'annal mu'mina idza arada an yatakallama bikalamin tadadabbaruhu fi nafsihi wa in kana khairan abdahu wa in kana syarran wa arahu wa innal munafiqa yatakallamu bima ata ala lisanihi la yadri madza lahu wa madza alaihi. Yang artinya sesungguhnya perkataan orang mukmin itu berasal dari hatinya, sedangkan hati orang munafik berasal dari lisannya. Karena orang mukmin ketika ingin berbicara, ia renungkan terlebih dahulu. Jika baik, maka ia akan melanjutkan perkataannya. Jika bertampak buruk, maka ia akan meninggalkannya. Sedangkan orang munafik berbicara dengan lisannya saja, tidak tahu dampak baik dan buruknya. Baiklah anak sekalian, makalah tersebut mengisyaratkan bahwa tutur kata merupakan cermin hati seseorang. Dalam peribahasa Indonesia, orang beriman menyadari bahwa mulutmu adalah harimaumu, yang mengandung konsekuensi bahwa keselamatan seorang tergantung tutur katanya. Bahkan lebih dari itu, mencerminkan peribahasa murah di mulut, mahal di timbangan, yang berarti mudah mengatakan tapi sukar untuk melaksanakannya. Sebaliknya, orang munafik digambarkan dalam peribahasa lain di mulut, lain di hati, yang dalam falsafah babat tanah Jawa dikenal dengan esuk ndele sore tempe, yakni pribadi yang tidak konsisten antara ucapan dan perbuatan, cenderung berubah-ubah dan mudah terbawa oleh keadaan. Anak-anak sekalian, mengenai pentingnya bertutur kata atau berbicara yang baik,
Al-Quran telah menggambarkan kepada kita semua bahwa ada 9 jenis perkataan dalam Al-Quran yang dapat dijadikan panduan dalam bertutur kata atau berbicara dengan baik. Yang pertama, qaulan ma'rufa, yang berarti perkataan baik yang sesuai dengan norma dan nilai yang berlaku di masyarakat. Kemudian yang kedua, qaulan sadida, yang berarti perkataan yang benar, tegas, jujur, lurus, to the point, tidak berbelit-belit dan tidak bertele-tele. Lanjut yang ketiga, qaulan layyina, yang berarti penyampaian pesan yang lemah lembut dengan suara yang enak didengar, lunak, tidak memponis, memanggilnya dengan panggilan yang disukai, penuh keramahan sehingga dapat menyentuh hati. Kemudian yang keempat, qaulan maisuro, yang berarti berkata dengan mudah atau gampang, yakni mudah dicerna dan mudah dimengerti oleh orang lain. Yang kelima, qaulan baligho. Nah, ini yang kita bahas adalah kalam baligh, yang berarti perkataan yang efektif, tepat sasaran, komunikatif, mudah dimengerti, langsung ke pokok masalah dan tidak berbelit-belit. Agar komunikasi tepat sasaran, gaya bicara dan pesan yang disampaikan hendaklah disesuaikan dengan kadar akal seseorang atau khalayak dan menggunakan bahasa yang mengesankan kepada jiwa mereka. Inilah yang kita bahas dalam ilmu balaghah, qaulan baligho. Kemudian yang keenam, qaulan karima, yang berarti perkataan yang mulia dibarengi dengan rasa hormat dan mengagungkan, enak didengar, lemah lembut dan bertata krama. Yang ketujuh, qaulan thaqila, yang berarti perkataan yang berbobot dan penuh makna, memiliki nilai yang dalam, memerlukan perenungan untuk memahaminya dan bertahan lama. Yang kedelapan adalah ahsanu qaula, yang berarti perkataan yang terbaik, menyampaikan perkataan dengan pilihan kata-kata terbaik. Dan yang terakhir adalah qaulan azima, perkataan yang mengandung dosa besar. Berbeda dengan yang 8 qaul sebelumnya, qaulan aziman ini merupakan ujaran yang mengandung penentangan yang nyata terhadap Allah Subhanahu wa taala dan Rasul-Nya. Termasuk jenis qaulan azima adalah setiap ujaran kebencian yang mengandung permusuhan dan penipuan. Perkataan jenis ini mudah sekali dijumpai di era internet saat ini. Media sosial telah banyak digunakan untuk menumpahkan fitnah, caci maki, dan menyebarkan perkataan kotor yang menjauhkan manusia dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Baiklah anak-anak sekalian, hammasa. Masih semangat? Oke, kita lanjutkan. Adapun menurut istilah, terdapat beberapa definisi balaghah yang diutarakan oleh para ulama. Di antaranya adalah al-balaghatu hiya ta'diyatul ma'nal jalili wadihan bi'ibaratin sahihatin fasihatin laha fin nafsi atharun jazzabun ma'a mula'amatin kulla kalamin lil mawtinil ladzi yuqalu fihi wal ashkhasil ladzina yukhatibun. Yang artinya adalah balaghah adalah menyampaikan makna yang tinggi secara jelas dengan menggunakan ungkapan yang benar dan fasih. Ungkapan tersebut memiliki pengaruh yang mempesona di dalam jiwa, karena setiap ujaran ada kesesuaian dengan situasi, tempat dan waktu disampaikannya ujaran dan juga sesuai dengan keadaan lawan bicara atau mukhatabnya. Baiklah anak-anakku, yang terakhir adalah aspek balaghah dan urgensinya. Nilai ketinggian suatu ungkapan atau kalam baligh ada pada dua aspek, yaitu yang pertama kalam baligh, yang berarti kalam yang sesuai dengan tuntutan keadaan serta terdiri dari kata-kata yang fasih. Contohnya adalah Muhammadun sayyidul kaunaini wathaqalaini wal fariqaini min arabin wa min ajamin. Muhammad itu junjungan dunia dan akhirat, manusia dan jin, serta junjungan golongan orang Arab dan orang Ajam atau orang selain Arab. Tujuan syair tersebut yaitu untuk
menerangkan bahwa Nabi Muhammad SAW itu adalah orang yang mulia. Kemudian aspek yang kedua adalah mutakallim baligh, yang berarti kepiawaian yang ada pada diri seorang dalam menyusun kata-kata baligh, indah dan tepat sesuai dengan keadaan dan waktu serta tempatnya. Demikian yang dapat kami jelaskan pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya untuk kita semua. Mari kita tutup pertemuan ini dengan sama-sama membaca hamdalah. Fahaya bina an nakhtatim hadzal dars bil hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Syukran ala husni ihtimamikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.